Ini yang menyanyi Cinta LDR ini. Susah hati karena ini nyongsu berangkat 3 tahun tidak pulang-pulang lagi, baru don datang bilang itu bilang berhenti. Nanti dia di sana dia cari perangkat baru. Wah, repot. Jadi tolong kasih bapak ini hati nih. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami di saat ini. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, memampukan kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Node Gemit untuk pemberitaan firman hari ini, temanya adalah pelayanan kudus yang menyembuhkan. Pelayanan kudus yang menyembuhkan. Pembacaannya terambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Lebih kuat sedikit, shalom. Pelayanan kudus yang menyembuhkan, itu tema kita hari ini. Pelayanan kudus yang menyembuhkan. Sangat diharapkan setelah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita pulang menjadi penyembuh bagi mereka yang sakit. Saudara-saudara, semua orang di dunia ini punya masalah. Semua orang. Kita punya masalah, orang lain pun punya masalah. Dan karena semua orang punya masalah, karena itu kita butuh untuk penyelesaian masalah itu. Kalau kita sebut bahwa masalah itu adalah sakit, maka kita butuh untuk disembuhkan. Saudara-saudara, tentang sakit, ada orang yang sakit fisik. Secara fisik dia sakit, tetapi hati dan perasaan, pikirannya sehat. Dari fisik sakit tapi hati baik.
pikiran baik. Saya ingat waktu seorang sahabat saya bikin acara KPI untuk para tunanetra, dilakukan oleh para tunanetra. Mereka buat di Pantai Tedis. Saya berkhotbah. Pas saya mau bangun khotbah begini, saya bilang ke Mias, sahabat saya, dia tunanetra. Saya bilang, Mias, engkau mau melihat atau tidak? Engkau mau melihat atau tidak? Dia tertawa. Jadi saya bilang, Mias, saya tidak main gila ini. Kalau malam hari ini Tuhan bikin mujizat dan engkau bisa melihat, engkau mau atau tidak? Dia bilang, pendeta, melihat atau tidak melihat sudah tidak penting bagi saya. Tapi yang penting bagi saya adalah apakah saya tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Secara fisik dia sakit. Kita juga kasihan dia. Tapi bagi dia, fisik yang sakit itu tidak lebih dari dia punya perasaan, hati, dan iman. Ada orang yang sakit fisik, tapi jiwanya baik. Ada yang kebalikan dari itu, saudara. Ada orang yang fisiknya baik, mantap, cantik sekali dia. Apalagi kalau foto, cantik, ganteng juga dia. Tapi dia punya masalah pada psikisnya. Otaknya bermasalah, hatinya bermasalah. Saya ingat masih mahasiswa dulu, kami biasa lari pagi di Oesapa. Itu lari pagi itu bukan saja untuk tujuan sehat, karena banyak nona lari pagi. Jadi kami juga ikut lari pagi. Bagi kami laki-laki yang ikut lari pagi itu seolah-olah prestasi besar kalau ketemu satu nona yang cantik dan kami bisa bicara dengan dia, itu prestasi sekali. Pas kami laki-laki sama-sama begini, ada perempuan satu cantik-cantik jalan dari sana datang pagi-pagi jam 5 ini. Ih, nona siapa cantik-cantik ini? Dia pakai pakaian bagus sekali, macam dia karyawan di bank mana lah begitu, kira-kira begitu. Kami pikir siapa di antara kami yang akan berani bicara duluan dengan dia. Ternyata sebelum kami berbicara, kami mau pergi ke dia, dia justru menghampiri kami. Dia datang. Dia bilang kepada saya teman, kakak, bisa tanya sedikit kok? Kenapa? Bisa, boleh. Jalan potong di Surabaya ikut mana ya? Terus dia ketawa, ambil dia punya sepatu, dia lari baru ganggu-ganggu kita. Ternyata dia gila. Jadi saudara-saudara, kelihatan sehat, tapi di dalam justru dua ini, ada orang yang fisiknya sakit, jiwanya baik. Ada yang kebalikan dari itu, fisiknya sehat, jiwanya sakit. Ada yang ketiga, dia bawa dua-dua, fisik sudah sakit, jiwanya pun sakit. Saudara, banyak orang tua sudah lanjut usia, suami atau istri sudah mati meninggalkan dia. Dia sudah lumpuh di kursi roda ataupun mungkin di tempat tidur, tidak bisa bangun. Dia tidak lagi optimis dengan hidupnya. Dia merasa hidupnya membebani orang lain. Apalagi kalau anak-anak bertengkar di hadapan dia soal dia. Ketika kita kasih kabar bahwa ada orang di sebelah mati, mungkin dia akan berpikir kapan dia mati. Bahkan bagi orang-orang begitu, seringkali dia minta Tuhan untuk cepat ambil dia, kan dia tidak lagi ingin membebani orang lain. Saudara-saudara, untuk tiga kategori itu sama-sama butuh penyembuhan. Semuanya butuh penyembuhan. Lalu kita membaca bagian dari teks ini, saudara-saudara. Pembacaan yang baik ini paling tidak mengandung tiga hal yang menarik. Satu, menyatakan dan melakukan kebenaran itu mesti dinyatakan dan dilakukan apa adanya. Kebenaran dinyatakan dan dikatakan, dilakukan apa adanya. Ayat yang ke-12. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, engkau katakan tidak. Tapi tiba-tiba dimunculkan penjelasan tentang sumpah di sekitar kebenaran yang harus dinyatakan ya atau tidak.
Paulus menulis tentang sumpah. Saya kira ini dalam latar belakang yang menarik sekali, saudara, secatat buat kita tentang sumpah dalam dunia orang Yahudi. Sumpah itu terbagi atas dua, yaitu sumpah yang mengikat dan sumpah yang tidak mengikat. Sumpah yang mengikat itu kalau nama Tuhan disebutkan. Kalau nama Tuhan disebutkan, maka dengan keyakinan mereka meyakini bahwa Tuhan menjadi mitra dari apa yang dinyatakan dan dilakukan. Tidak bisa bermain-main dengan itu. Tuhan menjadi bagian yang mengikat di situ. Tetapi kalau nama Tuhan tidak disebutkan, maka itu tidak mengikat. Jadi yang mengikat itu kalau nama Tuhan disebutkan. Tapi kalau nama Tuhan tidak disebutkan, itu tidak mengikat. Dan dengan demikian, saudara-saudara, Paulus ingin menegaskan sesuatu yang serius di situ, saudara-saudara, bahwa hati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu, apalagi menggunakan nama Tuhan, karena Tuhan juga turut aktif bekerja di dalamnya. Kenapa itu ditegaskan? Karena beberapa orang telah menggunakan sumpah secara licik dan lihai untuk menipu orang lain. Apalagi kan konfirmasinya nanti Tuhan yang konfirmasi. Beberapa orang sudah pakai sumpah itu untuk mengelabui orang lain demi nama Tuhan. Hati-hatilah. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, sebenarnya bahwa sumpah itu terjadi karena semakin banyak manusia yang tidak bisa dipercaya. Semakin banyak manusia yang tidak bisa dipercaya, maka untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang benar, mereka mesti ditempatkan di bawah sumpah. Tapi saya bayangkan, saudara-saudara, ini mesti orang yang benar-benar takut Tuhan. Kalau tidak takut Tuhan, yang dianggap biasa saja tuh. Dia bisa sebut nama Yesus, dia bisa pegang Alkitab sambil bersumpah, dia bisa sebut semua. Karena itu saya ingin menyatakan ini. Jika semua masyarakat itu jujur untuk melakukan apa yang dia katakan, maka sebenarnya sumpah tidak perlu dilakukan. Kalau semua orang ini jujur, semua masyarakat itu jujur untuk melakukan apa yang harus dia lakukan, untuk menyatakan ya itu ya dan tidak itu tidak, sumpah tidak perlu dilakukan. Tapi ini dalam konteks mereka yang saya tadi. Bagi kita. Kedua, saudara-saudara, pembacaan kita hari ini sangat berkaitan dengan penyembuhan fisik karena sakit. Penyembuhan fisik karena sakit. Kalau kita baca ayat 12, ayat 13 sampai ayat yang ke-18, ke-17. Penyembuhan fisik karena sakit. Saudara-saudara, gereja mula-mula itu adalah gereja yang menyanyi. Mereka suka menyanyi. Bukan pas mau ini pes parawi, dong, memang gereja yang menyanyi. Mereka siap menyanyi kapan saja. Kenapa mereka suka menyanyi? Karena menanggapi kasih karunia Allah yang besar dalam hidup mereka, maka ungkapan-ungkapan itu bagi mereka, kalau kata-kata yang diucapkan itu biasa, lebih baik dinarasikan dalam nada supaya mereka menyanyi dengan baik. Setiap lagu itu kan pasti punya sesuatu latar belakang tertentu dari refleksi iman mereka. Sekaligus, saudara-saudara, gereja mula-mula itu mewarisi tradisi Yudaisme yang sangat kuat, bahwa kalau ada orang yang sakit, bawalah mereka ke para rabi-rabi Yahudi. Rabi-rabi Yahudi itu akan mendoakan mereka dan memberikan kepada mereka minyak, mengolesnya dengan minyak supaya mereka sembuh. Dari gereja mula-mula juga mewarisi tradisi Yudaisme itu. Selanjutnya, saudara-saudara, ada pemahaman orang Yahudi bahwa penyakit dan penderitaan yang dialami itu penyebabnya adalah dosa. Jadi kalau sakit sedikit, dosa.
Itu diwariskan sampai hari ini. Kadang-kadang kita mengantuk kok, iris-iris sayur di dapur kok, iris begini, kena di jari terus, aduh Tuhan Yesus, ampun Yesus tolong, aduh saya salah apa. Padahal dia yang mengantuk ini. Iris kena jari, Tuhan Yesus yang salah. Saudara bayangkan kalau setiap kesalahan kita Tuhan harus izinkan kita kena iris 1 kali. Wih, saya bayangkan saya pun dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena itu saudara-saudara, memang ada penyakit yang disebabkan karena dosa. Tapi bukan semua penyakit itu karena dosa. Bayangkan kalau ada orang umur 99,99 tahun, dia sakit terus pendeta datang, Bapak ini karena Bapak berdosa ini. Hai, 99 tahun mau suruh dia ikopon. Kan tidak mungkin, memang dia fisik lemah. Oke, saudara-saudara, ada pemahaman juga yang menarik. Saya kira ini penting sekali dalam rangka tema ini, bahwa di atas semuanya itu tidak ada satupun batas yang mampu menghalangi kuasa doa. Tidak ada. Di atas semuanya itu, di atas semuanya, tidak ada satupun batas yang sanggup menghalangi kuasa doa. Persoalannya adalah kita mengimani itu atau tidak. Semua orang kalau saya katakan ada amin tentang hal ini, saudara bisa mengatakan amin. Tapi keyakinan penuh untuk menyatakan bahwa tidak ada batas yang sanggup untuk menghalangi kuasa doa, saya kira kita belum kuat untuk percayakan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika seseorang, ini di bagian yang ketiga sesungguhnya dari pembacaan ini, bahwa seseorang yang dapat saja menyimpang dari kebenaran. Kita manusia ini ada saja hal yang membuat kita bisa menyimpang dari kebenaran. Hari ini mungkin baik, besok mungkin baik, lusa mungkin baik, belum tentu hari-hari berikutnya. Seseorang yang dapat menyimpang dari kebenaran dan kemudian ada orang yang membawanya kembali kepada jalan yang benar, maka itu sangat baik. Dan menurut penjelasan teks tadi, dia telah menyelamatkan orang itu dan menutupi banyak dosa. Perhatian kita sekarang, saudara, adalah kebenaran yang dimaksud itulah sebuah kebenaran moral, bukan sekedar kebenaran intelektual, bukan pengetahuan, bukan filsafat. Lebih dalam dari itu, yaitu penyimpangan dari kebenaran moral. Apa yang ada di dalam kita yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu di luar. Karena itu, ini sangat berkaitan dengan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk saling mengoreksi satu dengan yang lain. Setiap orang bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab terhadap saudara, tapi saudara bertanggung jawab juga terhadap saya untuk kita saling mengoreksi. Tapi saudara-saudara, memang kalau bertanggung jawab itu harus sampai sesuatu yang sikapnya peduli. Peduli. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu tentang penghakiman. Dia bilang, kalau ada orang yang menghakimi itu mesti hati-hati, karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain itu akan diukurkan juga kepada kita. Jadi kalau engkau ingin menghakimi, cari duluan informasi yang benar. Cari duluan informasi. Jangan tidak tahu informasi lantas ambil kesimpulan. Karena itu diukurkan kembali kepada kita pun, kita tidak mau informasi. Nanti informasi sudah dapat, kasih naik sedikit, peduli. Karena banyak orang bisa sibuk cari tahu orang lain punya informasi, tapi belum tentu peduli. Saudara kan jengkel juga tuh kalau orang cari-cari tahu informasi tentang kita tapi tidak peduli dengan kita. Dia hanya mau tahu informasi saja, terus dia cerita di situ, cerita di situ, cerita di situ.
Saudara pun tidak mau kalau itu diukurkan kembali pada saudara. Jadi dia bukan peduli biasa, itu peduli lindungi. Kayak kesehatan pun itu peduli. Beberapa tahun lalu kan Vanessa Angel kecelakaan di tol apa kok? Saudara pernah dengar itu berita toh? Ada yang cari tahu informasi toh tentang Vanessa Angel, kecepatan berapa, supir apa di tol apa, pakai oto apa? Saudara kan cari tahu. Pertanyaan terakhir, malam-malam saudara ada Pimete di sana? Ada kirim keran bunga tulis bilang paduan suara bela Kantara turut berduka cita atas, kan tidak juga. Tahu informasi belum tentu peduli. Tapi peduli itu dia kasih naik sedikit lagi. Peduli itu dia kasih naik sedikit lagi. Pakai etika. Tuhan Yesus ajar kita untuk dalam kepedulian itu pakai etika. Kadang-kadang atas nama peduli kita tidak punya etika. Kita ibadah begini ada anjing jalan ikut sini, ada anjing datang. Semua orang peduli. Tidak boleh ada anjing jalan-jalan di sini. Yang membedakannya kan etika toh. Yang punya etika dia akan hati-hati sekali supaya jangan mengganggu ibadah. Bila perlu jangan, tidak usah biasa. Yang etika tidak betul itu yang hus. Siapa pun anjing itu? Macam di puntuan saja lewat-lewat itu. Kan cari masalah. Etika. Dia naik lagi dari etika. Tuhan Yesus ajar etika itu. Kalau nanti ada orang satu berbuat salah kepadamu, ada dia berbuat dosa, panggil dia bicara ampa mata. Nanti kalau bicara ampa mata tidak bisa, baru panggil tambah 1-2 orang lain. 1-2 orang lain itu diharapkan orang-orang yang bijaksana. Jangan sampai dia ada mabok sopi terus panggil dia bilang, mari omong dulu, mari om, biar dia tidak dengar bahwa dia ke sidang jemaat, keputusan berjemaat tentang dia itu seperti apa. Nanti dia tidak dengar, baru anggaplah dia sebagai orang berdosa atau pemungut cukai. Etikanya begitu. Tuhan Yesus ajar itu. Setiap orang bertanggung jawab untuk saling mengoreksi dengan benar satu terhadap yang lain. Saudara-saudara, lalu apa yang harus kita bawa pulang sebagai bagian jawaban firman atas tema kita hari ini? Tema kita itu adalah pelayanan kudus yang menyembuhkan. 1. Pulang dan bawa ini. Ingat bahwa Tuhan yang memberikan penyembuhan. Sekali lagi, Tuhan yang menyembuhkan, memberikan penyembuhan. Bukan pendeta, bukan minyak, bukan makanan, bukan obat, bukan ramuan. Pendeta, makanan, obat, ramuan itu adalah media yang Tuhan pakai. Tuhanlah yang menyembuhkan orang sakit. Karena itu, ini kan kita ada baptis ini anak-anak dong, ada 4 orang. Orang tua dan para saksi, saya ingin ingatkan pada saudara, yaitu nanti kalau anak sakit, tidak usah taruh Alkitab di depan sebelah kepala sini, tidak usah. Itu Alkitab tidak menyembuhkan itu anak. Tuhan menyembuhkan. Kalau anak menangis itu ada 2 alasan biasa, 3, nanti saya tambah 1 jadi 4. Pertama, karena mungkin tak salah. Tak salah itu apa ya? Orang kokoh tidak benar, kok tulang itu dia menangis. Kedua, basah, dia menangis. Ketiga, lapar, menangis. Atau mungkin yang keempat mau tumbuh gigi, kok apa, kok menangis. Dia pun opa oma po dengan kung, don tidak usah tambah anak menangis karena kung ada minta ganti nama, tidak usah. Kung pun nama repot begitu kita pi ganti lagi di nana supaya kenapa? Tidak usah. Jadi Tuhan yang memberikan penyembuhan supaya kita melalui segala sesuatu dalam sakit, dalam apa semua, dalam keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan kita, pasti ada cara lain. Saudara-saudara, hal itu penting. Karena banyak kali mulut kita berkata tentang Tuhan, tapi pengakuan kita tidak pada Tuhan. Saya berulang-ulang kali bilang pada saudara,
Ada yang telepon pendeta singgah di rumah sakit dulu. Kenapa? Nenek ini sakit, suami sakit, istri sakit, anak sakit. Oke, kita pergi. Pas sampai di sana begitu juga, tiba-tiba domin sabar, pendeta datang mau berdoa. Pendeta datang. Pas pendeta sampai doa, kita pas doa habis. Pas habis doa langsung bilang, pendeta, ini obat ini. Saya bilang kalau itu obat, kenapa suruh saya berdoa? Langsung pakai supaya dia sembuh. Jadi jangan sampai mulut kita berkata tentang Tuhan tapi pengakuan kita tidak kepada Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan yang memberikan penyembuhan. Bahkan Tuhan bisa bekerja melewati batas-batas media. Kadang-kadang Tuhan bisa bekerja melewati batas-batas makan, minum, obat, istirahat. Dia bisa bekerja melewati batas itu untuk orang sembuh. Itu taruh duluan pertama. Tapi segera saya taruh yang kedua. Kan ini ada dokter Ron di sini juga. Kedua, penyembuhan fisik karena sakit. Penyembuhan fisik karena sakit. Kita sudah tahu ini Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Pendeta, dokter, ramuan, makanan, vitamin, obat itu adalah media. Penyembuhan ini butuh sebuah tindakan. Tindakan untuk mereka sembuh. Saya kira ini bagian yang penting bagi kita, karena di Kupang ini saudara-saudara ada yang sakit berat di rumah sakit, tapi suruh kas keluar, kita doa saja, Itu juga tidak betul itu. Pikir dulu, periksa dulu. Kalau tidak pernah periksa, lama-lama bilang orang bikin. Orang sekarang dia bikin orang juga dilihat-lihat. Kalau terlalu urusan dan petugas koperasi dia tidak bikin. Kan itu orang mesti bertanggung jawab juga terhadap itu. Penyembuhan fisik. Ada yang sakit di rumah. Ini orang tua dong juga perlu kasih tahu sendorang. Anak-anak bilang bapak mama di rumah sakit. Tidak, nanti hilang, nanti pi kau periksa di sana. Kita ini tidak mau sakit saudara. Tapi namanya kita pun tubuh yang fisik ini lama-lama terpakai haus juga dan pasti sakit. Kita tidak mau sakit. Tapi pakai terus, tangan gerak-gerakan terus, jari main begini-begini, lama-lama sakit. Nah, itu yang periksa. Itu periksa. Beberapa orang tua juga mesti ditegur. Kasih tahu orang bilang, bapak mama makan tuh pakai otak, jangan pakai mulut pumau. Wah, paling mati. Jangan begitu. Ikut petunjuk medis supaya sehat, supaya baik, karena mereka butuh penyembuhan fisik. Kita hadir sebagai penyembuh. Tapi yang ketiga ini segera, saudara, mesti juga ada penyembuhan secara psikis, karena banyak orang sakit di otak dan banyak yang sakit hati. Butuh penyembuhan psikis. Saudara-saudara, kadang-kadang kita layani orang sakit di rumah nih menjengkelkan. Tapi butuh kita pun cara yang baik supaya tidak merusak lagi mereka punya pikiran dan perasaan. Saya nonton di Indosiar. Orang tua ada sakit, anak siap makan, datang makan sudah, makan. Orang tua tidak mau makan dong. Tujuan kita kan makan toh, tapi dia tambah hati sakit. Apalagi yang bikin itu anak mantu lah, itu kayak dia mau tarik kembali hari dia mau izin nikah itu. Tapi kan sudah terlanjur toh, mau ke mana lah, sudah dia hanya berdoa sebelum Tuhan, coy ini balok satu jatuh di depung kandok. Jadi saudara-saudara, memang kau butuh hati baik-baik ini. Karena dia juga sakit di sini toh. Sakit di sini. Ayub itu mengalami dua penderitaan.
Secara fisik dia luka-luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tiba-tiba istrinya datang tambah dia penderitaan satu lagi. Masihkah engkau percaya kepada Tuhanmu? Kutukilah dia dan matilah. Belum selesai itu penderitaan yang dia pun istri bawa, datang lagi dia pun teman-teman yang kelihatan baik hati sekali. Karena teman-teman datang bukan pada saat Ayub kaya raya, pada saat Ayub jatuh itu mereka datang. Tapi datang langsung bilang kepada dia, engkau sakit ini karena engkau berdosa ini. Dia tambah beban lagi. Sakit fisik lagi, orang datang kasih beban lagi. Ini yang menyanyi cinta LDR ini. Susah hati karena ini nyongsu berangkat 3 tahun tidak pulang-pulang lagi, baru don datang bilang, itu bilang berhenti. Nanti dia di sana dia cari perangkat baru. Wah, repot. Jadi tolong kasih bapak ini hati nih. Sakit psikis itu betul untuk saya ingat sekali saudara-saudara. Pasca saya punya kakak kecelakaan dan mati, ditabrak mati. Saya punya mama sakit serius itu karena dia secara fisik dia tidak sakit, tapi dia suka duduk-duduk begitu, dia bangun dia tertawa terus dia bilang, mari kita pergi Kupang, kau lihat Riki dulu, mari kita pergi lihat dia dulu. Riki ini yang mati. Saya bayangkan saya punya mama seperti apa ini. Dia punya anak laki-laki mati dan kemudian dia sangat-sangat. Setiap kali lewat tempat celaka itu pasti dia pingsan, pasti dia semaput. Saya bawa ke tempat itu. Saya bawa tiap-tiap waktu. Sampai kemudian dia tahu bahwa dia harus menerima ini keadaan. Duka cita itu sesuatu yang pasti. Tapi kesusahan itu pilihan. Memilih untuk tetap susah atau segera bangkit untuk menjalani. Para penyembuh-penyembuh itu harus sampai dan memberikan kepada mereka kelegaan hati untuk hidup. Karena mereka sakit di sini. Ini juga nasihat bagi anak-anak, bagi orang tua, supaya kita jangan terlalu bikin kepala sakit orang tua otak ya. Orang tua itu sudah cukup capek membesarkan kita, kasih makan kita, urus kita sampai kita sudah ada anak-anak. Untuk koko ini anak saja ini repot. Kemarin kami pengembalaan, setelah pengembalaan habis saya kasih tahu ini anak. Besok untuk ini anak-anak punya pakaian, tolong pakai pakaian yang baik-baik saja. Karena kadang-kadang anak-anak tidak tahu apa-apa, dia punya orang tua yang pusing, harus taruh ini, taruh itu. Akhirnya di sini ada mahkota duri, ada apa sebutan. Tidak usah, nanti itu anak kan lepas buang begini. Kan dia mama mau. Wih, akhirnya tadi ada yang pakai bando. Saya bilang kalau ini bisa, mahkota duri itu tidak boleh. Itu hanya Tuhan Yesus yang pakai. Menyembuhkan sampai ada orang yang terluka hatinya, jangan tuduh-tuduh dia lagi. Itu betul saya bilang itu. Lama-lama dia emosi, dia lempar ke mati kita. Pergilah sebagai penyembuh. Orang tua, anak-anak kasih ingat, kita bakal kasih ingat satu yang lain. Keempat, ingat, fokuslah kepada Tuhan dan kepada masalah yang sementara kita hadapi, sakit yang kita hadapi. Fokus itu dua. Fokus kepada Tuhan berkaitan dengan penyembuhan. Fokus kepada masalah berkaitan dengan meneliti dengan baik supaya kemudian mencari jalan untuk penyembuhan. Kenapa? Ada banyak orang ketika ada masalah yang dia taruh duluan di otak itu adalah apa kata orang tentang dia. Pikiran kita tambah berat. Masalah ini saja sudah berat, terus kita berpikir nanti orang bilang apa tentang saya. Pendeta Yandi ini pernah jadi tersangka. Begini-begini. Fokus kita di mana? Fokus pada apa kata orang tentang kita, kita tidak akan pernah hidup dan menjalani hidup ini lebih baik. Fokus kepada apa yang kita jalani. Fokus kepada apa maksud Tuhan ini di balik semua yang kita alami.
Tidak usah berpikir tentang orang lain. Saudara tahu, banyak orang tuh merindukan kita pun kejatuhan, banyak orang merindukan kita pun kejelekan semua. Kalau kita makin fokus di dia, bayangkan berat beban. Zaman sekarang ini tidak sakit saja kita bisa ada masalah. Orang lain yang bikin status kita yang tersinggung seolah-olah dia ada omong kita. Terus kita teruskan bilang, coba baca ini duluin manusia. Ikuti. Fokus kepada masalah. Fokus saya pada masalah. Fokuslah kepada Tuhan. Keempat. Kelima, saudara-saudara, karena tema kita berbicara tentang penyembuhan kudus, maka penyembuhan itu tidak boleh dimanipulasi. Penyembuhan itu tidak boleh dimanipulasi. Satu, berkaitan dengan karunia-karunia. Kalau engkau punya karunia untuk menyembuhkan, jangan dimanipulasi untuk mendapatkan kekayaan, jangan. Kalau engkau bisa untuk melakukan ini itu, janganlah dilakukan untuk mendapatkan pengakuan. Janganlah melakukan semuanya itu untuk bisa bersaing dengan orang lain. Tidak penting itu semua. Bahkan itu tidak menyembuhkan. Itu membuat kita tambah sakit. Saudara-saudara, orang yang butuh pengakuan itu, kan ketika orang tidak mau lihat dia, kan dia yang tambah jengkel. Coba kita duduk di situ. Saya bilang kepada anak-anak muda, dong kan tanya saya begini, Pak Pendeta, kenapa ini ibu-ibu ini nona-nona suka pakai celana-celana pendek-pendek, umpan-umpan? Saya bilang, karena kamu mau lihat. Coba mulai malam minggu, sore-sore itu kami duduk di Jalan El Tari, kita duduk begini. Pas dia datang, dia pakai itu celana, terus kita sepakat sama-sama 1, 2, 3, tidak usah lihat. Itu dia akan putar 10 kali di situ. Kita tetap tutup mata. Baru kita bilang, tidak lihat, tidak lihat. Dia tambah jengkel. Jadi saudara-saudara, bebaskan kita punya diri dari situ. Jangan untuk dapat kekayaan, jangan untuk dapat pengakuan, jangan untuk sebuah persaingan. Jangan. Tidak usah orang banding-banding. Tiap-tiap orang itu punya masalah sendiri, tiap-tiap orang itu punya berkat sendiri. Tidak usah banding-banding. Ini orang tua dan saya mesti kasih ingat dorong supaya anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tidak tahu apa-apa. Dia pun papa mama pun persaingan dari ipar-ipar, itu yang bikin kacau ini anak dong. Pas arisan keluarga, pas ketemu begini juga dia tanya bilang, anak umur berapa? Ini 9 bulan. Su bisa apa? Aduh, belum bisa ini anak. Aduh, beta pun itu su bisa tari balet, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Timur. Beta pun belum. Mungkin lupa ini kurang gizi atau dari gitu. Lalu saudara tersinggung, ini orang tua dong ini memang. Bikin saya normal-normal saja, tidak apa-apa. Masing-masing anak ini akan bertumbuh sendiri tanpa diperintah oleh orang tua. Ini anak dong bertumbuh. Yang kita jaga lingkungannya, makanannya, kesehatannya, itu yang kita jaga. Jangan sibuk dan dia punya tanta di sebelah. Ji, ku, onso, jangan. Tidak usah sibuk dengan itu. Kasih besar dong baik-baik. Urus saja ini anak-anak dong toh. Fokus di situ. Mama ini keluarga muda dong, semua ini mungkin di bawah 10 tahun menikah semua ini toh. Ibu-ibu dulu itu kalau anak sakit, dorang kompres, dompe ame handuk kici satu, taruh air panas. Don tidur jaga, don anak kadang-kadang anak menangis sedikit, don kaget bang. Don tulis di diari ini, Tuhan kalau boleh jangan dia yang sakit, biar saya yang sakit. Itu ibu dulu yang masih Ibu Budi, Wati dan Iwan. Itu ibu-ibu dulu. Yang ibu-ibu sekarang anak sakit don foto. Su foto lagi upload baru tulis bilang begini, Dede sakit. Cepat sembuh ya. Mama sayang Dede. Habis itu Dede pun foto satu, dia pun mama pun 30. Ini dia pun mama yang sakit psikis. Tolong suami, tolong perhatikan dia pun mama dulu.
Karena ini anak sakit gara-gara dia pun mama pun sakit psikis itu. Buang sudah itu supaya kita lebih fokus di situ penyembuhan itu. Tapi saudara-saudara ingat ini kata kudus kata kudus. Kata kudus berarti ini caranya mesti benar, motivasinya mesti benar, orangnya juga benar. Kudus itu satu kata di mana manusia menyatu dengan Tuhan. Menjaga kekudusan itu adalah bagian kesatuan kita dengan Tuhan. Jaga supaya kudus. Kami beberapa tahun yang lalu harus mengurus sejumlah masalah tentang penyembuhan dari jamahan, menjamah. Tadi pembacaan teks itu sangat berkaitan dengan tradisi Yahudi. Itu tidak harus kita pakai pada kita yang harus minyak, harus ini jamah. Ada yang bilang ini mesti jamah dulu. Nah kalau dia sakit di sini kita mau jamah bagaimana? Jaga baik-baik. Karena kadang-kadang orang karena kepingin sembuh dia tidak peduli dengan metode. Orang tua tolong jaga baik-baik, jaga baik-baik. Anak-anak juga begitu. Banyak orang karena kepingin sembuh dia tidak peduli dengan metode. Pakailah cara yang kudus, cara yang benar, yang baik. Saudara tahu kalau kita urus orang tua sampai dia mati, kalau orang serius urus sampai mati, kemudian dia menangis, kita bilang sudah tenang, sudah bapak mama sudah bahagia. Dan pak, kita menangis ini karena kita sudah melakukan yang terbaik, tapi Tuhan mau yang ini. Itu kalau kita ada urus. Yang tidak urus itu yang nanti orang tua sumati baru dia sengaja duduk paling depan, baru suruh dia diam, itu pencitraan itu. Urus saja, kita urus dengan cara yang benar, dengan semua yang baik, yang benar urus. Nanti ketika dia putus napas, bapak kami sedih karena orang yang Tuhan tempatkan di kami itu terlalu baik. Tuhan sudah atur dia baik, sudah beres sudah. Kami sudah berikan, tapi Tuhan berpikir yang lain. Kita menghargai dengan cara itu toh. Tapi ada yang dia tidak urus. Orang tua berbatok sedikit dia langsung sampai dia bilang, "Tes sertifikat ini mama su agak pikun-pikun, mama punya pin ATM, tapi nanti mama lupa. Mama kan mau pikir sakit, kok pin ATM, kok sertifikat, kok ini anak bawa beban lam-lam, ini anak yang suanggi kas mati ini orang tua dong." Nah, jadi jaga baik-baik supaya penyembuhan itu kudus toh, bahwa Tuhan Yesus yang sembuhkan, dia mau kita sembuh kapan saja boleh. Tapi kalau dia bilang tidak sembuh juga kita mau bilang apa? Tapi jaga kesehatan juga penting. Ada yang tiap hari dia minum sopi, periksa begini, aduh, separuh hati telah pergi, hancur ini kan. Dia berdoa minta ampun Tuhan, Tuhan seminta ampun Tuhan, ampun. Tuhan kasih ampun, itu separuh hati yang pergi dan pulang kembali. Tidak toh? Ya, jaga baik-baik kesehatan juga. Jaga baik-baik. Kalau caranya kudus, orangnya juga harus menegaskan dirinya sebagai orang yang kudus, supaya kita menikmati betul-betul sebuah penyembuhan yang kudus. Ya, saudara-saudara, ingat, kita semua bisa sakit, tapi jangan cari-cari penyakit lah. Yang kedua, kalau kita sehat, uruslah orang sakit, karena mungkin besok-besok kita juga sakit. Orang akan urus kita juga toh. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, jangan lupa perbuat juga kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih setia, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami menjadi penyembuh-penyembuh dengan cara yang benar, dengan cara yang kudus. Tolong supaya yang kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi lebih daripada itu, seluruh perhatian kami terarah kepada Tuhan yang bisa menggerakkan apapun dan siapapun supaya dapat membawa kami kepada penyembuhan. Terima kasih banyak, biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.